warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya belum semangat ini kayaknya. Puasa ini? Hah? Yang perempuannya kok nggak jawab salam ini? Perempuannya masih puasa? Hah, Dira? Puasa? Berarti kalau misalnya puasa harus semangat lah. Masih sore ini. Ya, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai detik ini Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul dan insya Allah kita akan mengikuti kegiatan kurma, kajian bulan Ramadan. Kemudian sholawat serta salam, marilah sama-sama kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tahu anak-anak ustaz sekalian, kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan untuk apa? Sholawat. Bunyi sholawatnya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini yang Ustaz hormati Bapak pimpinan Rumah Tahfiz Al-Quran Bani Adama serta Ustadz Ustazah dan Ustadz sayangi anak-anak Ustadz sekalian, baik santriwan santriwati Rumah Tahfiz Al-Quran Bani Adama. Hello. Ini kok ribut ini? Yang ribut Ustadz tunjuk ini ya. Pas di akhir ceramah nanti Ustadz tunjuk, Ustadz tanya nanti tentang apa yang Ustadz jelaskan. Kalau misalnya nggak bisa jawab, Ustadz berdirikan, baru Ustadz kasih mic. Boleh? Mau? Makanya jangan ribut, perhatikan ini. Nanti biar dapat jawabannya. Yang dapat jawabannya nanti Ustadz kasih hadiah. Mau hadiah? Oke, dengarkan ya. Baik, langsung saja di sini Ustadz akan menjelaskan sedikit tentang keutamaan sholat tarawih dan witir. Sebelum Ustadz menjelaskan keutamaan sholat tarawih dan sholat witir, Ustadz mau tanya dulu, apa itu sholat tarawih? Ada yang tahu? Yoga, apa sholat tarawih? Sholat yang dilakukan di bulan Ramadan setelah sholat Isya yang berjumlah berapa? 8 sampai 20 rakaat. Betul. Ada lagi yang bisa jawab? Bapak Mirza. Ani. Sholat yang dilakukan di malam hari waktu pas selesai sholat Isya pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan aja. Ya betul jawabannya. Betul jawaban si Yoga dan Fatih, yaitu sholat khusus yang hanya dilakukan pada bulan suci Ramadan saja. Di sini Ustadz tanya lagi nih, siapa yang semalam udah sholat tarawih? Semalam yang udah sholat tarawih siapa? Yang lain, ini si Eja nggak sholat. Berarti rugilah ya kan, nggak sholat. Kenapa enggak? Kenapa rugi? Karena tidak dapat pahala. Sholat tarawih itu berasal dari kata tarawiha. Tarwiha itu artinya istirahat. Kenapa dinamakan istirahat, Ustaz?
Karena sholat tarawih ini ada istirahatnya. Macam main bola ya kan. Main bola ada babak pertama, babak kedua. Habis babak pertama ada sesi istirahatnya. Begitu juga dengan sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih ini ada istirahatnya. Pertama kita sholat 2 rakaat. Udah sholat 2 rakaat, kita istirahat dulu. Istirahatnya dengan cara apa? Duduk sebentar dengan membacakan zikir. Kalau misalnya yang sering sholat tarawih pasti sering mendengar Subhanal Malikil Ma'bud. Pasti pernah dengar nggak? Subhanal Malikil Mawjud. Pernah dengar kan? Bahkan diantara kita udah hafal zikir sholat tarawihnya. Itu dia. Sholat tarawih itu sholat yang ada istirahatnya. Di antara rakaat tarawih ada istirahatnya. Habis 2 rakaat pertama istirahat. Lanjut lagi sholat 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat istirahat lagi sampai habis, sampai 11 rakaat. Sampai 8 rakaat tarawih. Di situ istirahatnya. Terus apa hukumnya sholat sunnah tarawih, Ustaz? Ada yang bisa jawab hukum sholat sunnah tarawih? Fatih. Sunnah muakkad. Ya, betul. Hukum sholat sunnah tarawih adalah sunnah muakkad. Arti sunnah muakkad ini adalah sunnah yang dikuatkan, sunnah yang dianjurkan, dan sunnah yang diutamakan. Pengertian sunnah apa? Ada yang tahu? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi inti dari sunnah ini adalah menambah pahala. Kalau nggak kita kerjakan, kita nggak berdosa, tapi nggak dapat pahala. Jumlah rakaat sholat sunnah tarawih ini ada 3 versi nih. Sebagian di masjid kita ada yang sholat 11 rakaat. 11 rakaat ini rinciannya 8 sholat sunnah tarawih, 3 sholat witir. Ini ada apanya nih? Ada sejarahnya, yaitu pada masa Rasulullah itu sholat 8 rakaat. Di zaman Nabi itu sholat 8 rakaat, terus ditutup dengan witir. Witirnya berapa rakaat? 3. Terus ada versi lain yang mengatakan bahwasanya rakaat sholat sunat tarawih itu ada yang bilang 20 rakaat, terus ditambah dengan 3 rakaat sholat witir. Ini dari mana ini ceritanya? Kok bisa dia 23 rakaat? Ada kisahnya, yaitu pada zaman Umar bin Khattab. Tahu Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ini adalah sahabat Nabi, kawannya Nabi, CS kentalnya Nabi nih. Umar bin Khattab. Dan mana Umar bin Khattab ini merupakan khalifah yang kedua dari Khulafaur Rasyidin. Di zaman Umar bin Khattab itu dia ditambah lagi rakaat sholat sunat tarawihnya menjadi 20 rakaat. Kenapa Umar menambahkan rakaat? Karena pada masa itu masyarakat Muslim itu sholatnya sendiri-sendirian, sholat sendirian, macam gak ada kawan gitu. Disitulah Umar bin Khattab inisiatif untuk mengumpulkan semua jamaah Muslim dan memerintahkan umat Muslim itu sholatnya di masjid. Tetapi enggak 11 rakaat. Kenapa? Karena kalau misalnya sholatnya 11 rakaat itu bacaannya panjang-panjang. Dulu zaman Rasul 11 rakaat itu panjang-panjang bacaannya. 1 rakaat aja itu udah 3 juz. Bayangkan 1 rakaat 3 juz, tahu 3 juz? Misalnya dari juz 1 Al-Baqarah sampai juz 3. Juz 3 itu sampai mana? Al-Maidah. Iya, sampai Al-Maidah. Bayangkan dulu zaman Rasul 11 rakaat itu panjang-panjang. Disitulah Umar berinisiatif menambah rakaat dengan catatan memendekkan bacaan surahnya. Dari 3 juz menjadi 1 juz. 1 juz itu masih panjang itu. 1 juz. Kenapa itu? Allah nggak apa-apa, Ustaz.
Ya, itu nggak apa-apa. Spam keluar. Spam ya. Udah, itu dia. Di zaman Umar inisiatif untuk menambah menjadi 20 rakaat, ditutup dengan 3 rakaat sholat witir. Jadi berapa rakaat semuanya? 23 rakaat. Makanya di Indonesia, di kampung kita ini ada yang sholatnya 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Terus apa keutamanya Ustadz sholat sunnah tarawih? Sholat sunnah tarawih ini ada keutamaannya. Apa itu? Nabi Muhammad SAW pernah bilang kayak gini, mangkoma Ramadana imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min zambi. Kata Rasul gini, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, menghidupkan malam Ramadan ini dengan cara apa? Yaitu ulama menjelaskan dengan sholat tarawih. Jadi kalau kita sholat sunnah tarawih, maka keutamaannya adalah dihapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Misalnya Fatih umur berapa Fatih? Umur 10 tahun, Fatih sholat tarawih. Usia 10 tahun itulah Allah menghapuskan dosa-dosa Fatih. Kenapa? Karena Fatih sholat sunnah tarawih. Tapi dengan catatan harus dengan imanan, dengan penuh keimanan. Kita yakin bahwasanya kita sholat itu diterima oleh Allah, mendapatkan pahala dari Allah. Harus yakin. Kalau nggak yakin nggak dapat itu. Maka kuncinya ya yakin. Itulah keutamaan sholat tarawih. Selanjutnya mengenai sholat witir. Sholat witir ada yang tahu? Tadi tarawih ada yang tahu, ada yang jawab. Ini witir ada yang bisa jawab? Sholat yang rakaatnya ganjil atau sholat penutup. Nih, coba. Sholawat yang menutupi akhir dari sholat tarawih dan rakaat. Iya, betul. Dua-duanya betul. Dapat sepeda nanti ya. Nanti ambil aja sepedanya pas pulang. Ya, sholat witir itu adalah sholat ganjil. Yang mana sholat ini adalah penutup daripada sholat malam. Keutamaannya adalah di hadis Nabi, Allah situ berfirman, Innallaha ta'ala watirun yuhibbul witri. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai bilangan ganjil. Maka kata Rasul, witirlah kamu wahai penghafal Quran. Itu keutamaannya. Keutamanya adalah sholat witir itu sholat yang disenangi, sholat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat witir ini juga disenangi Rasul. Ada 3 amalan yang Rasul sering lakukan tiap hari. Yang pertama adalah sholat duha. Yang kedua adalah puasa 3 hari di pertengahan bulan. Dan yang ketiga adalah sholat witir. 3 amalan inilah yang sering Rasul lakukan tiap hari. Gak pernah Rasulullah meninggalkan 3 amalan ini. Nanya apa itu? Apa? Sholat witir itu adalah sholat penutup daripada sholat sunnah atau sholat malam. Jadi ketika kita sholat tarawih itu ditutup dengan sholat witir. Harus ditutup karena dia penyempurna daripada sholat sebelumnya. Kata Rasul, jadikanlah sholat terakhirmu di malam itu dengan sholat witir. Caranya kayak mana? Pertama kita sholat sunnah tarawih 11 rakaat dulu, 8 rakaat dulu, terus ditutup dengan 3 rakaat sholat witir bagi yang mau sholat tarawih 11 rakaat. Tapi kalau bagi yang mau 23 rakaat, maka sholat sunnah tarawih dulu 20 rakaat, terus ditutup dengan 3 rakaat sholat
witir. Terus ada pertanyaan lagi, Ustadz, kayak mana kalau misalnya kita udah sholat witir, terus kita tidurnya itu kita sholat tahajud, boleh nggak kita sholat witir? Tidak boleh. Sholat witir itu tidak boleh 2 kali, dia hanya sekali aja. Misalnya kita udah sholat witir 3 rakaat, terus sholat tahajud, habis itu sholat witir lagi 3 rakaat, itu jadinya nggak ganjil lagi dong, jadinya 6 itu genap apa ganjil? Genap. Makanya tidak boleh 2 kali sholat witir. Caranya gimana? Caranya pertama kita sholat tarawih dulu, terus sholat witir. Habis sholat witir, kalau misalnya kita bangun lagi, kita sholat tahajud, udah nggak boleh lagi sholat witir, cukup terakhir tahajud gitu. Nah, karena witir udah kita lakukan. Ataupun misalnya kita sholat tarawih, udah sholat tarawih, kita tidur dulu, nggak apa-apa. Habis itu nanti misalnya kita bangun sholat tahajud, baru kita di situ sholat witir. Kalau misalnya yakin kita bangun tahajud, kalau misalnya nggak yakin, utamakan sholat witir dulu ya sebelum tidur. Boleh. Nah, Jadi Ustaz yang kenapa? 11 rakaat. Sholat witir 11 rakaat. Nih, sholat witir berapa rakaat Ustaz? Dia sholat witir itu dia ganjil, mulai dari 1, mulai dari 3, 5, 7, 9 dan 11. Gak boleh lebih dari 11. Batasnya sampai 11 rakaat. Ya, batasnya 11 rakaat. Tata cara sholat witir kayak mana? Misalnya kita sholat witir 3 rakaat. Cara pertama itu dia dua salam. Pertama kita sholat 2 rakaat dulu. Niatnya usolli sunnata syaf'i ma'al witri rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Udah 2 rakaat, habis itu sholat lagi 1 rakaat dengan niat usolli sunnatal witri rakaatin 1 lillahi ta'ala. Itu dia versi pertama, versi yang 2 kali salam. Ada yang versi kedua, yaitu sholat witir dengan 1 salam. Dengan 1 salam gimana caranya? Pertama, misalnya kita sholat witir itu 3 rakaat. 3 rakaat ini cuma 1 salam aja di rakaat terakhir. Gak boleh ada tasyahud awal, macam sholat maghrib. Kan misalnya di 2 rakaat sholat maghrib itu ada tasyahud awal. Di sholat witir gak boleh ada tasyahud awal bagi yang menggunakan versi 1 salam. Jadi cukup sekali salam aja. Ya, mungkin inilah penjelasan dari Ustadz mengenai sholat tarawih dan sholat witir beserta keutamaannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.